Indonesia dibobol 6-0 oleh timnas Jepang. Dan hasilnya 0 shoot sama sekali, membuat nama Patrick Kluivert menjadi perbincangan jutaan fans timnas Indonesia. Bahkan nama Sintayong kembali menggema. Apakah di era Patrick Kluivert timnas makin berkembang atau justru makin ancur-ancuran? Mari simak video selengkapnya sebagai berikut. Ya, kekalahan besar atas Jepang membuat nama Kluivert diperbincangkan oleh seluruh fans Garuda. Alex Pastur yang dikenal sebagai juru taktik pun sepertinya belum menemukan kecocokan dengan skuad Garuda. Kini banyak dari sebagian supporter Indonesia tidak puas dengan kinerja Patrick Kluivert sebagai nahkoda yang menggantikan peran Sintayong. Baru-baru ini El Agranda juga angkat bicara soal ketidakpuasan atas kepelatihan pelatih asal Belanda tersebut. El Agranda mengingatkan kembali pesan pertama mereka ketika Patrick Kluivert pertama kali datang ke Indonesia sebagai pelatih pengganti Sintayong. Mereka mengingatkan kembali target tidak sesuai, apalagi di laga terakhir kalah 6-0 dengan tanpa serangan satupun dan 0 shoot sama sekali. Postingan El Agranda ini tentu menjadi wakil dari jutaan fans Garuda, di mana kecewa dengan kepelatihan Patrick Kluivert. Bahkan sebagian dari supporter Garuda menganggap bahwa pelatih Sintayong lebih baik dari Patrick Kluivert. Di balik itu kita bandingkan berapa gaji Patrick Kluivert dan Sintayong ketika melatih timnas Indonesia. Informasi ini admin ambil dari beberapa sumber. Yang pertama kita bicara pada periode kontrak pertama Sintayong di timnas Indonesia pada tahun 2019 hingga 2024. Pria asal Korea Selatan itu menerima 1,1 miliar per bulan. Jika ditotal, uang 14,2 miliar mengalir ke rekening Sintayong setiap tahunnya. Kemudian timnas Indonesia mengalami perkembangan pesat luar biasa di bawah nahkoda Sintayong. PSSI pun memperpanjang Sintayong. Alhasil gaji Sintayong lalu mengalami kenaikan usai perpanjangan kontrak di timnas Indonesia hingga 2027. Kesepakatan kontraknya saat itu disebut-sebut senilai 1,9 miliar per bulan atau 23,6 miliar per tahun. Kemudian kita bicara gaji Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Patrick Kluivert diperkirakan mendapat gaji dari PSSI senilai 1,3 miliar hingga 1,5 miliar per bulan atau 18 miliar untuk per 1 tahun. Mantan pemain Ajax dan Barcelona itu dikontrak PSSI 2 tahun, sehingga ia akan menerima 36 miliar saat melatih timnas Indonesia. Ya, gaji Sintayong memang besar dibandingkan dengan Patrick Kluivert. Kenaikan gaji pelatih asal Korea Selatan itu meningkat usai timnas Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Salah satunya, semua skuad timnas di kelompok umur berhasil diloloskan STY ke turnamen Piala Asia, termasuk timnas senior Indonesia. Ya, sebagian fans Indonesia ingin Sintayong diminta kembali. Kekalahan telak dari Jepang, fans minta PSSI jangan perpanjang kontrak Patrick Kluivert. Bahkan saat babak belur 6-0 oleh Jepang, banyak dari fans Indonesia membandingkannya. Meski saat dilatih Sintayong sama-sama babak belur, namun di eranya timnas berhasil melakukan tekanan-tekanan yang membuat Jepang kewalahan. Bahkan Hajime Moriyasu sendiri sampai memuji kepelatihan Sintayong, di mana menurutnya Indonesia sudah di jalan yang benar. Apa kalian masih ingat kata-kata itu dari Hajime Moriyasu? Setelah kalah besar tanpa perlawanan sedikit pun, manajer timnas Indonesia sempat mengatakan bahwa akan ada evaluasi skuad Garuda usai jadi lumbung gol Jepang. Kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang benar-benar memicu gelombang protes besar-besaran di media sosial. Ribuan komentar membanjiri berbagai platform media sosial agar menyerukan agar Ketua Umum PSSI Erick Thohir supaya tidak memperpanjang kontrak Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Sebagian fans Indonesia bahkan menginginkan kembalinya Sintayong, pelatih yang sebelumnya membawa perubahan besar bagi skuad Garuda. Pelatih yang menahkodai timnas dari nol hingga menjadikannya sebagai tim paling mengerikan di ASEAN. Setelah menjalani 4 laga bersama timnas Indonesia,
Dengan hasil 2 kemenangan dan 2 kekalahan, mayoritas penggemar timnas Indonesia merasa belum puas atas kinerja dari kepelatihan Patrick Kluivert. Hal tersebut didasarkan dari sejumlah voting yang dilakukan di Instagram dan diikuti oleh 130 ribuan lebih orang untuk melakukan voting. Di antaranya 81% merasakan belum puas dan 19% sisanya puas dengan kinerja Patrick Kluivert. Kalau kalian bagaimana? Apakah puas jauh ini dengan kinerja dari Patrick Kluivert? Tulis komentar kalian ya. Like I said, we need to learn from this big defeat. We're very disappointed, of course, but we have to. Ya, sejak mengambil alih timnas Indonesia, Patrick Kluivert belum mampu menunjukkan peningkatan signifikan. Kekalahan dari Jepang semakin memperkuat anggapan bahwa Indonesia belum berkembang dalam hal taktik maupun mental bertanding. Statistik pertandingan melawan Jepang mencerminkan dominasi penuh samurai biru dengan Indonesia. Tercatat tidak memiliki satupun tembakan ke gawang. Bahkan kiper Jepang sampai sesantai itu di bawah mistar gawang, di mana fenomena yang disebut oleh para pendukung sebagai no shoot. Bahkan memang bola saja sampai susahnya minta ampun. Tanpa skema serangan yang efektif, Indonesia hanya bertahan dan akhirnya harus menerima kenyataan pahit. Fans kecewa dengan perbedaan besar antara ekspektasi dan kenyataan. Sejak awal, kehadiran Patrick Kluivert, di mana dinilai sebagai keputusan berani, yang diharapkan bisa membawa gaya bermain modern ke timnas Indonesia. Para pemain timnas banyak dihuni para pemain keturunan Belanda, dan jajaran pelatihnya pun langsung didatangkan dari negara kincir angin. Dari kolaborasi ini, banyak dari fans Garuda menyebut bahwa timnas Indonesia bakal jadi tim mengerikan. Tapi nyatanya kalimat itu hanya sebatas karangan cerita saja. Sekarang setelah serangkaian hasil buruk, optimisme awal berubah menjadi kekecewaan besar. Sejak peluit akhir berbunyi, media sosial langsung dibanjiri komentar pedas. Tagar seperti Sintayong kembali, dan tagar Erik jangan perpanjang Kluivert menjadi trending di media sosial. Ini tentu menunjukkan kekecewaan besar fans terhadap performa tim, yang dinilai gagal berkembang di bawah asuhan Kluivert. Banyak yang berpendapat bahwa timnas semakin kehilangan karakter bermain yang sebelumnya terlihat di era Sintayong. Peluang asuhan Patrick Kluivert untuk bisa melangkah ke Piala Dunia memang sejatinya sangat-sangat tidak mudah. Meskipun begitu, kita harus percaya kalau segala kemungkinan tentu masih bisa terjadi. Tentu kita tahu kalau musuh Indonesia sejatinya bukan cuma lawan di atas lapangan, melainkan juga orang-orang yang ada di balik layar, dan AFC beserta gerombolan Sultan Timur Tengahnya. Sebagaimana kita tahu, juragan-juragan minyak ini adalah musuh terbesar Indonesia sekarang ini. Bukan apa-apa, beragam kejanggalan yang mereka timbulkan itu emang jelas kelihatan banget. Termaksud yang baru-baru ini, yaitu soal penunjukan tuan rumah ronde keempat dalam diri Arab Saudi serta Qatar, yang dianggap ada kepentingan geopolitik organisasi di sana, di mana di dalamnya ada kalimat, selain donatur bilaran protes. Ya, kalimat itulah yang saat ini menjadi masalah besar di ronde keempat ini. Namun di balik itu, apakah kalian tahu? Pantas saja AFC menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah ronde keempat. Ternyata, bahwasanya Qatar dan Arab Saudi adalah sponsor utama Piala Dunia 2026. Memang kalimat uang adalah segalanya itu memang benar adanya. Selain donatur bilaran protes. Mungkin itulah kalimat bagi Qatar dan Arab Saudi saat ini. Ya, atas dasar itulah di tengah situasi sulit yang dihadapi saat ini, salah satu cara untuk melawan mereka, ya dengan memperlihatkan permainan menarik. Sama persis dengan apa yang dilakukan Jepang ataupun Korea Selatan misalnya. Tentu kita sebagai fans Garuda menuntun Patrick Kluivert harus membawa Indonesia ke Piala Dunia di ronde keempat nanti. Tidak ada tawar-menawar lagi, dan tidak ada alasan apapun. Patrick Kluivert harus menempatkan Indonesia sebagai juara grup di ronde keempat nanti, menanggapi Arab Saudi dan Qatar yang menjadi tuan rumah ronde keempat nanti. Patrick Kluivert mengatakan tidak mempermasalahkan mau tuan rumahnya di mana aja. Menurutnya asalkan semua tim mendapatkan perlakuan yang adil dan fasilitas yang memadai. Kluivert juga menekankan bahwa yang terpenting adalah jadwal yang merata dan tempat pertandingan yang baik, ungkapnya kepada awak media. Yang mungkin Kluivert baru sebentar melatih Indonesia.
Kluivert belum tahu aja drama-drama di lapangan jika bertemu Arab Saudi apalagi Qatar. Memang rasa-rasanya sumpah muak banget tidak sih kalau kita ngomongin AFC beserta gerombolannya. Sebab harus diakui, kalau adanya kong kali kong di antara mereka emang nyata adanya. Dan sudah banyak kasus yang terjadi. Dan sialnya di ronde keempat nanti Indonesia akan berhadapan dengan 5 negara Timur Tengah yang masuk ronde keempat. Kalau soal sisi teknis permainan, okelah kita bisa percaya diri kekuatan kita juga tidak kalah. Bahkan timnas Indonesia menjadi tim termahal kedua setelah Uni Emirat Arab. Tapi soal non-teknis itu loh yang ngeri-ngeri sedap. Apalagi kita pun juga nggak punya power lebih. Mengingat di struktur keanggotaan AFC, Indonesia sama sekali tidak punya wakil. Terutama ya di posisi-posisi penting. Ya kita hanya bisa berdoa saja. Semoga kita dijauhkan dari wasit jahanam. Karena keputusan wasit adalah lawan yang paling berat daripada melawan 11 pemain lawan. Ketika melawan tim-tim Timur Tengah, intinya para pemain harus bisa menjaga emosi dan tidak terpancing drama-drama para pemain lawan. Terutama pemain kita seperti Justin Hubner harus bisa mengendalikan emosinya. Seperti kita tahu, pemain ini selalu terkena kartu kuning hingga kartu merah. Masalahnya Justin Hubner adalah tipe orang yang sangat gregetan kalau melihat lawannya melakukan drama-drama di lapangan.